Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani, mahasiswa program Pendidikan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Islam Samarinda dengan NIM 2511301830. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN sebagai salah satu rangkaian penilaian PPG PAI. Dalam video ini saya akan menampilkan praktik pembelajaran yang berjudul Memahami Sifat Ria, Sum'ah, Takabbur, dan Hasad yang ditujukan untuk peserta didik kelas 10 di SMA IT Nurul Ilmi Tenggarong. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi wujud nyata pengabdian saya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan agama Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi ini? Oke, Ustazah mau memastikan dulu hari ini kita absen dulu ya. Kita absen dulu pagi ini. Ada yang tidak masuk atau ada yang izin? Saya absen dulu ya. Oke, yang pertama Alia Zulfa Ramadhani. Sakit. Davinah Kayasa. Hadir. Duwita Putri. Hadir. Oke, Fatia Nur Maulida. Hadir. Kemudian Irwana Dewi Sapitri hadir, Julia Carolina hadir, Kalsi, kemudian Nadine, kemudian Nadia hadir. Untuk memulai kegiatan pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita mengawali dengan doa bersama-sama. Silahkan untuk ketua kelas bisa dipimpin. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Nah, sekarang Ustazah hari ini memastikan dulu. Coba sekarang bukunya sudah semua diletakkan di atas meja, buku paketnya, buku tulisnya, pensil atau pulpen. Oke, alhamdulillah sudah ya. Ya, oke. Nah, sekarang kita mau melanjutkan materi pada hari ini. Nah, penting yang harus kalian ketahui bahwasanya ada tujuan yang harus kita capai dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah siswa atau peserta didik mampu menganalisis manfaat dari menghindari sifat ria, sum'ah, takabbur, dan hasad. Kemudian peserta didik bersikap rendah hati dalam kehidupan. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, kita hari ini mau masuk di bab 3 ya. Nah, sekarang coba ini kelihatan ya. Coba sekarang Ustazah pengen tanya nih, silahkan diperhatikan di slide-nya. Apa yang pertama nih pertanyaannya? Apa akibatnya jika seseorang suka pamer ibadah atau harta? Apa kira-kira akibatnya? Tidak mendapatkan pahala. Ibadah tidak diterima. Oke, kalau yang kedua, bagaimana perasaan kita saat iri pada prestasi teman? Apa perasaannya? Sedih, kecewa. Oke, kemudian mengapa sifat sombong dapat merusak hubungan pertemanan? Ada yang tahu? Karena gak semua orang suka sama kita. Oh, betul. Karena karena tidak semua orang suka sama kita. Yang lain, sebelah sini mungkin? Kenapa kira-kira kok kemudian sombong dapat merusak hubungan pertemanan?
Dijulitin saja. Karena dijulitin ya. Oke, yang keempat nih. Apa manfaat kalau hidup kita itu, hati kita itu ikhlas dan rendah hati? Apa kira-kira manfaatnya? Tenang, banyak teman, terus damai. Sebelah sini mungkin apa manfaatnya kalau kita itu hidup dengan hati yang ikhlas? Disenangi orang. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, alhamdulillah ya. Nah, ini beberapa pertanyaan yang akan mengarahkan kita kepada pembelajaran hari ini. Nah, oke. Nah, ini kira-kira kalau kalian mengamati ini gambar apa ini? Gambar anak kecil, manusia mimpi. Sombong. Terus gambar yang kedua, iri. Yang ketiga, pamer. Iya, aduh gitu ya. Ada yang iri, ada yang pamer gitu ya. Pokoknya sifat-sifat yang kurang baik gitu ya. Oke, sekarang lanjut lagi nih. Terdengar tidak suaranya? Sudah berusaha tadi. Saya tahu memang seperti ada halangan. Jadi bisa hadir. Dia kan orang sibuk. Sibuk apaan? Lama kali sibuk sekali. Tadi gimana kamu? Soalnya saya lakukan. Kadang-kadang doi itu suka jadi narasumber di channel religius itu. Nanti ke Pak Sul mau di center. Ada suruh bukan tua. Kayak orang di sini orang banyak orang tua kayak Asik banyak. Ya, asal jangan dia aja. Bagaimana maksud Ustaz? Begini biasanya kalau kita tampil ya banyak yang bisa. Kita lebih mementingkan penampilan daripada materi dakwahnya. Maksudnya kita lebih memperhatikan mana yang daripada haknya. Kalau gue saya harus membuat pikirin, makanya gue segini-gini. Oke, itu tadi ada sedikit cuplikan video, artinya mungkin itu realita ya dalam hidup kita yang kaitannya dengan materi kita gitu. Apa kira-kira yang kalian tangkap dari sedikit video tadi? Orang sering menilai dari penampilan. Orang sering menilai dari penampilan. Yang lain? Apa tadi yang terlihat nampak dari video tadi misalnya gitu? Ada lagi yang lain? Lebih Memilih pendapat orang lain dibanding lebih memilih pendapat orang lain dibanding pahala. Lebih senang dilihat orang lain. Oke, berarti ini kaitannya dengan materi kita hari ini, yaitu ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Oke, nah sekarang nah ini dia. Bagaimana sih kita mau memahami dulu apa itu ria? Nah, ria berasal dari kata ru'yah yang artinya memperlihatkan, ya, memperlihatkan. Maksudnya apa? Memperlihatkan suatu amal kebaikan yang dilakukan dengan tujuan agar orang lain melihat. Ya, pamer ya. Jadinya saya hari ini mau sholat ya. Sholat di masjid, tapi dengan tujuan rajin nih ke masjid, tapi dengan tujuan untuk dilihat orang lain. Nah, inilah yang mungkin dimaksud dengan kata ria. Dalam Al-Quran dijelaskan, maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat ria. Jadi kalau sholatnya niatnya untuk dilihat orang lain, maka dia masuk dalam kategori ria ya, bukan sekedar hanya ingin dilihat oleh Allah, tapi dia ternyata ingin dilihat oleh orang lain agar orang lain memuji dirinya. Oke, next. Sekarang kita masuk kepada apa itu sum'ah. Pernah dengar kata sum'ah? Belum, baru ini ya. Apa kira-kira sum'ah? Sum'ah itu adalah satu kata, satu akar kata dengan kata sima'un yang artinya memperdengarkan. Artinya dia ingin orang lain itu maksudnya bisa mendengar memperdengarkan suatu amal kebaikan yang dilakukannya dengan tujuan agar orang lain mendengar kebaikan dan dirinya mendapat pujian atas amal kebaikan yang telah dilakukan. Hampir sama sebenarnya dengan ria. Sum'ah ini mirip-mirip dengan ria jika dilihat dari tujuannya, tapi kemudian
dia sama-sama ingin mendapatkan pujian dari orang lain walaupun dengan cara yang berbeda. Jika ria memperlihatkan amal kebaikan, maka sum'ah membuat orang mendengar akan amal kebaikan yang telah dilakukan. Kalau ria itu memperlihatkan perlakuannya, tapi kalau sum'ah itu mendengar, oh iya, si Anu, si Fulan hari ini bersedekah 10 miliar. Wah, pengen didengar, dia pengen didengar gitu ya. Nah, jadi bedanya di situ ya. Kalau ria memperlihatkan, kalau sum'ah itu adalah ingin didengar kebaikannya tadi yang sudah dibuat, dia pengen mendengar nih. Pengen didengar nih kebaikannya gitu sama orang lain. Oke, kemudian sekarang lanjut lagi ke takabur. Apa itu takabur? Kalau takabur kayaknya pernah sering mendengar ya. Apa itu takabur? Sombong, ya. Apa? Membesarkan, ya. Membanggakan diri. Wah, bangga nih saya, gitu ya. Nah, itu adalah bagian dari sombong. Saya nih ketua ketua mana gitu ya, ketua OSIS gitu ya. Tapi naudzubillah, insyaallah tidak ada yang di sini seperti itu ya. Semuanya rendah hati, tidak ada yang membanggakan atas apa yang ada di dalam dirinya. Kemudian kita lanjut pada berikutnya adalah hasad. Nah, hasad mungkin juga sering didengar ya. Apa hasad? Iri, dengki, apalagi? Apa? Tidak senang melihat orang bahagia, betul ya. Tidak senang melihat orang bahagia itu artinya hasad atau iri hati atau dengki ya. Dalam hadis dikatakan, hati-hatilah kalian dari perilaku hasad, karena sesungguhnya perilaku hasad itu akan memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Kalian tahu ya, kalau api memakan atau kemudian apa sih bahasanya tadi? Ya, memakan seperti memakan kayu bakar, itu kan mudah ya. Misalnya kebakaran hutan gitu, itu kan api dengan mudah melahap daun atau pohon yang ada di sekitarnya. Nah, seperti itu juga dengan hasad. Jadi hasad itu adalah suatu kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar atau rumput kering, kan mudah terbakarnya. Nah, jadi naudzubillah ya, kita termasuk dalam orang-orang yang bersikap hasad. Oke, dari 4 ini kira-kira sudah jelaskah materinya? Apa itu ria, apa itu sum'ah, apa itu kemudian hasad, apa itu takabur? Sudah bisa kira-kira membedakan keempat ini? Coba, saya mau coba ulang. Ria, apa tadi ria? Pamer. Kemudian sum'ah. Ingin didengar. Oke, bedanya di situ ya, karena sum'ah dan ria beda-beda tipis. Kalau kemudian hasad, iri dan dengki, pokoknya nggak senang lihat orang. Kemudian kalau hasad, apa tadi? Takabur, mohon maaf, takabur, sombong atau membanggakan diri. Oke, nah sekarang Ustazah ingin kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing ya. Ini ada LKPD yang Ustazah sudah bagikan, sudah Ustazah buatkan. Nah, silahkan ini diisi. Ini satu kelompok, kemudian satu kelompok lagi, kemudian di sini satu kelompok lagi, kemudian ini satu kelompok lagi. Silahkan yang kelompok ini kelompok 1 ya, silahkan dicatat. Kelompok 1 membahas tentang ria. Kelompok 1 membahas tentang ria, kemudian kelompok 2 membahas tentang sum'ah. Kelompok 2 sum'ah ya, kemudian kelompok 3 membahas tentang takabur. Kelompok 3, kelompok 4 silahkan membahas tentang hasad. Iya, silahkan ditulis. Oke, insyaallah ada referensinya ya di buku sambil berdiskusi dengan teman-temannya. Apa kira-kira dampaknya, kemudian solusinya apa, tipsnya gitu apa. Ustazah, dalilnya itu ditulis bahasa Arabnya atau otomatis? Artinya boleh. Iya. Ada yang ditanyakan? Mungkin terkait dalil?
Dalilnya ini kan dalil itu berarti ditulis Arabnya aja atau tulis Tulis artinya aja, nggak apa-apa. Boleh kalau mau lebih oke, lebih disempurnakan boleh ya. Artinya boleh menulis dengan dalil Al-Qur'annya atau artinya boleh, dua-duanya juga boleh. Ya. Boleh misalnya ambil di sini boleh atau ambil yang di sini juga boleh. Kemudian kalau solusinya mana tadi ya? Solusinya kira-kira masuk mungkin kategorinya ya. Bisa dilihat di sini dia per item ada, cuman dia terpisah. Tapi nanti silahkan dikembangkan dengan bahasa sendiri, kan berdiskusi ya. Karena nanti kita setelah ini presentasi ya. Yang presentasi satu orang aja, tentukan siapa yang bisa menjelaskan apa yang sudah didapat dengan bahasa, boleh dikembangkan dengan bahasa sendiri. Oke, sudah selesai semua? Oke, alhamdulillah ya. Sekarang kita mau presentasi. Presentasi ini silahkan masing-masing kelompok mengajukan satu orang untuk maju ke depan presentasi, memaparkan apa yang sudah tadi didiskusikan bersama kelompoknya masing-masing ya. Dimulai dari kelompok 1 ya. Kelompok 1 silahkan maju ke depan ya. Boleh berdiri di sebelah sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatia, perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan Dwi, Aini, dan Nasya. Kelompok saya bertemakan Ria. Apa pengertian sifat tersebut menurut ajaran Islam? Sifat ria menurut ajaran Islam adalah memperlihatkan amal kebaikan dengan tujuan melihat orang lain dan dirinya mendapatkan pujian. Contohnya, kita sholat di masjid, tapi tujuannya bukan untuk bukan untuk beribadah kepada Allah, tapi biar kita tuh kelihatan, aku nih orangnya alim gitu, biar dapat pujian. Tuliskan satu dalil Al-Quran atau hadis yang melarang sifat ria. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya yang berbuat ria. Hadis Quran surah Al-Ma'un ayat 107. Apa dampak negatif dari sifat tersebut bagi diri sendiri maupun orang lain? Yang pertama, mengotori keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi niat kita yang awalnya mau ketemu sama Allah, mau beribadah sama Allah, itu jadi tercela, jadi kotor, jadi nggak murni lagi. Menghapus amal kebaikan yang dilakukan, menjadi gila pujian dan penghormatan dari orang lain. Kita jadi haus validasi terus. Kita merasa nggak cukup kalau misalnya ngelakuin ini. Dia tuh pingin terus dan terus. Membuat jiwa tidak tenang dan selalu gelisah. Ini tuh kita tuh jiwanya jadi nggak tenang, terus bisa kalau nggak dapet pujian, intinya tuh dipuji terus menerus, sama kayak menjadi gila pujian. Bagaimana solusi Islami agar terhindar dari sifat ria? Yang pertama, yakin bahwa yang memberi balasan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin kalau misalnya kita melakukan kebaikan itu Allah pasti balas, pasti. Yakin bahwa segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin kalau misalnya pujian-pujian itu tuh milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tuh sebagai hamba hanya ngelakuin apa yang Allah perintahkan. Ikhlas dalam melakukan hal kebaikan. Ikhlas, ya kita ikhlas, kita nggak ada niat apa-apa, kita ikhlas karena Allah. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh kembali duduk dulu. Oke, terima kasih presentasi dari kelompok 1 yang sudah memaparkan tentang apa dampak dari perbuatan ria, bagaimana menghindarinya, kemudian apa sih sebenarnya ria menurut Islam. Oke, kita lanjut ke kelompok 2 ya. Kelompok 2 materinya tentang sum'ah ya. Silakan kelompok 2 yang mewakili maju ke depan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya perwakilan dari kelompok 2 yang membawakan tema sum'ah yang beranggotakan Julia, Dewi, Naila, dan saya sendiri, Hawa. Soal nomor pertama, apa pengertian sifat tersebut menurut ajaran Islam? Sum'ah merupakan sum'ah satu akar dengan simaun yang artinya memperdengarkan. Sum'ah adalah memperdengarkan suatu amalan kebaikan yang dilakukan dengan tujuan agar diperdengarkan kebaikannya. Beda tipis dengan ria, sum'ah itu tuh ingin didengar perbuatannya. Kalau ria itu ingin diperlihatkan, kalau sum'ah itu tuh ingin didengar. Tuliskan satu dalil Al-Quran atau hadis yang melarang sifat tersebut. Man sama an-nasa bi amalihi sama Allahu bihi sama sami'a khalqihi wa sagharahu wa haqqarahu. Hadis riwayat Ahmad yang artinya barang siapa yang ingin didengar amalannya Barang siapa yang sum'ah ingin didengar amalannya oleh manusia, maka Allah akan memperdengarkan kepada makhluknya yang mendengar dan dia akan menganggapnya remeh dan menghinanya. Dampak negatif dari sifat tersebut bagi diri sendiri maupun orang lain, dampak sum'ah untuk diri sendiri itu terancam akan diperdengarkan aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan untuk orang lain yaitu bisa membuat orang yang mendengarnya menjadi iri, hati atau dengki. Bagaimana solusi Islami agar terhindar dari sifat tersebut? Meneguhkan keyakinan bahwa yang akan memberikan balasan terhadap amal kebaikan kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menguatkan keyakinan bahwa segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Sekian dari saya, syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, terima kasih kelompok 2 yang sudah menyampaikan hasil diskusinya, hasil analisisnya terkait tentang sifat sum'ah. Oke, kita lanjut lagi langsung ya kelompok 3. Kelompok 3 tadi materinya tentang takabur. Silahkan untuk dipresentasikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok takabur yang beranggotakan Nanda, Najla, Tiara, dan Kalsi. Yang pertama, apa sih pengertian sifat takabur menurut Islam? Takabur itu memiliki arti membesarkan. Takabur adalah membanggakan diri sendiri dengan memunculkan perasaan dalam diri bahwa ia lebih baik dan lebih besar dari orang lain. Yang biasanya kita bilang sombong itu loh. Nah, satu dalil yang melarang sifat takabur. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Luqman ayat 18 yang bunyinya wala tu'sil qatala nasi wala tamshi fil ardi marhan innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Apa sih lah dampak negatif dari sifat tersebut? Jadi itu dampak negatif buat diri sendiri sama buat orang lain itu adalah mengotori keimanan kepada Allah. Terus selalu merendahkan orang lain, merasa dirinya tuh paling benar, paling oke, paling bisa, dan dibenci sesama dan sulit mencari teman. Siapa sih di sini yang mau temenan sama orang sombong? Pasti nggak ada kan? Bagaimana sih solusi Islam agar terhindar dari sifat tersebut? Yang pertama adalah untuk meneguhkan keyakinan bahwa Allah adalah zat yang maha besar, menyadari bahwa kita sebagai manusia adalah makhluk yang lemah. Karena kita manusia sejatinya adalah makhluk yang tercipta dari sesuatu yang hina. Jadi Allah aja yang menciptakan kita itu nggak sombong. Masa kita yang diciptakan sama Allah itu sombong sih? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, jelas ya tadi pemaparannya.
Ya, dari kelompok 3 tentang sum'ah, nih semakin ke sini semakin bersemangat ya menjelaskannya, artinya semakin terpahami materi ini dengan baik. Oke, terakhir kelompok 4, silakan maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusi bersama kelompoknya. Iya, sebelah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 yang bertema diskusi hasad. Jadi, apa itu pengertian hasad? Menurut ajaran Islam, hasad itu iri hati atau dengki, maksudnya nggak senang lihat orang lain itu bahagia, tapi dia bahagia lihat orang lain tuh kayak dapat musibah atau bencana gitu. Betul. Terus hadis atau dalil. Jadi kita ambil hadisnya itu dari Abu Dawud. Hati-hatilah kalian dari perilaku hasad, karena sesungguhnya perilaku hasad itu akan memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar atau semak belukar dan burung kering. Hadis riwayat Abu Dawud 4257. Dampak negatif dari sifat hasad bagi diri orang lain itu buat diri sendiri itu menghapus pahala amal kebaikan yang telah dilakukan, menyakiti diri sendiri. Kayak kan tadi dia tuh nggak suka lihat orang lain tuh bahagia. Nah, jadi di situ otomatis dia tuh kayak tersakiti. Iya. Menyakiti orang lain, sama tidak pernah merasakan sifat empati atau simpati terhadap orang lain. Terus, bagaimana solusi Islami agar terhindar dari sifat tersebut? Kami itu selalu merasa bersyukur sama apa yang Allah berikan ke kita. Terus, menguatkan sifat qanaah atau rasa cukup terhadap apapun nikmat Allah. Terus, selalu melihat ke atas dalam masalah amal kebaikan. Contohnya tuh kalau misalnya teman kita tuh mampu bersikap dermawan sama teman sekelasnya, jadi kita tuh kayak harus termotivasi juga gitu untuk jadi dermawan juga. Yang dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, terima kasih atas presentasi dari masing-masing kelompok, dari kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 yang sudah mempresentasikan. Kalau Ustazah lihat ya dari penjelasannya, dari pemaparannya ini sudah menggambarkan sekali apa pengertiannya, kemudian dampaknya apa, kemudian solusinya apa sih sebenarnya biar kita terhindar dari sifat tersebut. Karena yang namanya sifat tercela itu adalah salah satu sifat yang memang harusnya tidak boleh dimiliki oleh seorang muslim, sedikit pun tidak boleh dimiliki gitu ya. Jauh-jauh kita dari hal-hal yang buruk, karena itu menjadi hal yang sia-sia ya. Tidak boleh terlalu lama berdiam di dalam diri kita. Kalau misalnya ada tadi diberikan, kita harus qanaah, kita harus bersyukur biar mata kita nih tidak terlalu tinggi melihat nikmat orang lain. Ya, bersyukur dengan apa yang sudah Allah berikan. Kemudian bagaimana caranya? Kita tadi menghindari sudah dijelaskan, dan dampaknya salah satunya kalau Ustaz simpulkan secara umum bahwasanya mengotori keimanan. Hati kita jadi kotor karena terlalu sering dengki, kemudian sombong. Itu kan tidak nyaman atau tidak? Kalau itu ada di dalam hati, tidak nyaman ya? Atau ada yang merasa nyaman? Tidak ya, sejauh ini ya, alhamdulillah kita diberikan rasa tidak nyaman ketika kita melakukan perbuatan tercela. Oke, nah sekarang kita melanjutkan lagi. Nah, ini Ustazah ingin sampaikan ada beberapa pertanyaan ya. Mungkin boleh diwakili, kelihatan tidak? Tidak kelihatan ya? Ini ada beberapa pertanyaan refleksi apa yang sudah kita dapatkan hari ini. Yang pertama adalah apakah kalian sering Coba saya ulang baca. Nah, apakah kita tetap merasa senang melakukan kebaikan walau tidak ada yang melihat atau memuji kita? Apa kita tetap merasa senang melakukan kebaikan jikalau tidak ada yang melihat atau memuji kita? Coba satu orang. Apa? Merasa senang karena
nggak dilihat orang lain, tapi Allah lihat kita. Wih, Masya Allah. Oke ya. Yang penting itu adalah Allah. Kalau orang lain itu mah nggak usah dipikirkan ya. Yang penting Allah yang menilai. Oke, sekarang lanjut lagi yang kedua. Di sana ada pertanyaan, apakah kita ikut merasa bahagia jika teman kita mendapatkan prestasi yang lebih dari kita? Ada yang mau angkat tangan lagi? Apa? Bahagia, Ustazah. Mm-mm. Kan bangga punya teman yang ada prestasinya bagus itu. Oke, bangga ya. Berarti tidak iri ya? Oke, alhamdulillah, masya Allah. Oke, tepuk tangan dulu. Oh, iya, kita kasih apresiasi. Oke, terakhir pertanyaan refleksi buat kita nih. Apa perasaan kita atau apakah kita termasuk orang yang saat ini suka meremehkan orang lain? Apakah kita termasuk orang yang suka meremehkan orang lain? Angkat tangan. Tidak. Siapa yang menjawab tidak? Angkat tangan. Boleh perwakilan? Tidak ya? Apakah kita termasuk orang yang meremehkan? Tidak. Kenapa kira-kira? Karena sampai kita bisa. Karena? Kita belum tentu bisa kayak mereka juga. Oh iya, karena kita belum tentu bisa seperti mereka. Jadi tidak boleh mengecilkan orang lain ada di dalam pikiran kita. Tidak boleh nih, dia nggak bisa tuh. Ngapain sih dia, kenapa nggak aku gitu ya. Oke, artinya sampai detik ini insya Allah kita tidak akan menjadikan diri kita sebagai orang yang yaitu tadi iri dengan saudaranya, iri melihat prestasi temannya, atau kemudian nggak suka gitu kalau temannya dapat nilai tinggi, kenapa sih dia selalu dapat nilai tinggi kok saya enggak gitu. Berarti ada yang harus dievaluasi di dalam diri kita ya. Berarti mungkin kita kurang belajar. Kalau kita mau seperti dia, maka harus ditingkatkan belajar dan jadikan teman kita itu sebagai motivasi untuk kita jadi lebih baik, bukan lebih kayak jadi gemes gitu ya, dendam pengen ngebalas gitu, tidak boleh. Oke. Selanjutnya, nah karena ini sudah di akhir pembelajaran ya, kita tadi sudah melakukan refleksi secara bersama-sama. Nah sekarang kita akan sampai pada yang namanya kesimpulan ya. Kesimpulannya bahwasanya tadi sifat ria itu adalah sifat yang ingin dipuji ya. Kemudian dengan alasan ingin dilihat orang lain, tapi dia tidak melihat bahwasanya ada Allah yang senantiasa memandang amal ibadahnya sebagai satu hal yang Allah ridhoi gitu ya. Kita tidak mencari keriduan di mata manusia, tapi mencari keriduan di mata Allah. Capek ya berharap sama manusia ya? Capek ya. Kemudian sum'ah tadi jelas. Sum'ah itu adalah memperdengarkan, ingin didengarkan amalnya. Oh si fulana hari ini bersedekah 1 miliar, didengarkan, senang dia merasa karena diceritakan kebaikannya. Kalau ria itu dia senang karena dia memperlihatkan secara sendiri apa yang dia lakukan. Oh hari ini rajin ke masjid, tapi besok karena nggak ada yang lihat, orang nggak ada, dia nggak ke masjid gitu ya. Karena hari ini orang nggak ada yang ke sekolah, dia nggak tilawah. Tapi karena hari ini sekolah, dia tilawahnya rajin. Nah, naudzubillah min dzalik ya. Kemudian takabur. Takabur itu adalah sifat sombong yang jelas-jelas Allah tidak suka. Ya, contohnya seperti Firaun. Ya, seketika Allah kemudian menenggelamkan dia di dalam sebuah lautan yang begitu besar. Ya, kun fayakun kan? Karena sombongnya tadi, karena dia sudah melebihi sebagai seorang manusia, mengaku dirinya sebagai Tuhan, padahal ada Allah. Tapi Firaun tadi merasa seperti itu, kemudian Allah murka, Allah tenggelamkan. Nah, janganlah kita menjadi Firaun yang berikutnya. Naudzubillah min dzalik ya. Kemudian hasad. Ya, keempat sifat tercela artinya sama-sama memiliki sifat potensial yang berbahaya. Jadi tidak boleh sama sekali bersarang di dalam diri kita, hati kita, karena itu akan merugikan diri kita. Orang nggak akan ada yang mau berteman sama kita. Ya, orang nggak akan ada yang mau berteman dengan kita, dekat saja pun enggan, apalagi mau ngajak makan. Iya, mau berteman aja bersebelahan nggak mau, apalagi ngajak makan, ngajak jalan, nanti saya yang rugi gitu ya. Nah itu tadi ya, orang akhirnya enggan gitu ya. Nah cara menghindarinya adalah dengan senantiasa melatih keikhlasan dalam beramal, latih terus agar kita ikhlas. Kemudian membiasakan tadi tawadu, rendah hati. Kita ini bukan siapa-siapa nih. Kita ini diciptakan, ada yang menciptakan kita. Maka tidak boleh kita sombong kepada orang yang sama-sama diciptakan nih. Saya sama Dwi sama-sama diciptakan. Masa iya saling sombong?
Padahal sama-sama diciptakan. Itu kemudian yang harus kita pahami. Kemudian memperbanyak syukur atas nikmat Allah. Bersyukur Allah kasih hari ini kita bisa bangun tidur, bisa makan. Iya, kalau misalnya kita analogikan orang-orang yang orang yang sakit gitu, kan terbatas geraknya. Makanya salah satu nikmat terbesar itu adalah kesehatan, umur yang panjang. Kemudian cara menghindarnya adalah lagi dengan menumbuhkan cinta dan kebaikan untuk sesama. Kita merasa nyaman gitu dengan saudara-saudara kita. Jangan ada dusta di antara kita. Jangan ada persaingan di antara kita. Mungkin persaingan yang sehat boleh, tapi persaingan yang untuk membawa keburukan jangan. Karena kita ini saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya muslim itu dan mukmin itu bersaudara. Tidak boleh ada pergesekan, tidak boleh ada pertengkaran hanya karena satu penyakit yang ada di dalam hati kita. Oke, mungkin itu kesimpulan dari materi hari ini tentang ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Semoga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Ini hal yang kecil, tapi dampaknya besar. Ya, sedikit saja ada perasaan iri dalam hati kita langsung naik nih, langsung ajak hati kita untuk beristighfar, merendah lagi sebagai hamba Allah. Jangan semakin dikembangkan. Misalnya nih, kita hari ini mungkin tilawahnya bagus, mungkin kata ustazahnya ya, hari ini bagus, tingkatan hafalannya menaik misalnya, jadi yang tadinya satu juz nambah lagi jadi 1 juz, enggak setengah juz gitu misalnya. Nah itu jangan sampai membuat kita iyalah saya gitu ya. Nah tidak boleh. Kalau misalnya ada sedikit saja langsung bawa istighfar, hadza min fadli rabbi, karena ini sesungguhnya ya karena Allah gitu. Kita bisa ini ya karena Allah yang menitipkan ilmu di dalam kepala kita, Allah yang menitipkan kepintaran di dalam otak kita. Jadi kalau sewaktu-waktu Allah ingin mengambil, selesai, dah jadi orang yang biasa aja. Ya paham ya sampai sini ya? Oke. Terima kasih atas perhatiannya kali ini. Terima kasih atas kerjasamanya dalam pelajaran ini. Kita tutup dan kita awali, kita tutup kegiatan ini dengan sama-sama beristighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ustaz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.